Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dan tutor saya Bapak Budi Zizin Zainal Abidin untuk mata kuliah Basis Data MSIM 4206 dari kelas 346. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Saat ini sedang menempuh semester 3. Saya terdapat di UPBJJ UT Jakarta dan berdomisili di Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan ERD Entity Relationship Diagram untuk sistem perguruan tinggi. Dalam praktikum ini saya menggunakan perangkat lunak YID Graph Editor untuk membuat diagram dan OBS Studio untuk merekam seluruh proses pengerjaannya. Baik, untuk tugas 1, untuk contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Baik, untuk software sendiri, saya menggunakan YID Graph Editor. Kita buka dulu. Oke, setelah terbuka, kita klik View Dokumen. Nah, seperti ini tampilan utamanya ya. Kita lihat lagi untuk soal contoh praktiknya. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Jadi kita sudah mendapatkan entity yang terkait itu adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita bisa cari di entity relationship. Ini kita klik tekan, kita geser. Karena entity-nya kita butuh 3, ini bisa di copy, paste. Teruskan. Oke, untuk entity-nya kita mahasiswa, mata kuliah, set. Baik, kita sudah mendapatkan 3 entity-nya. Terus untuk yang kedua ya, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity, kunci atau key-nya. Jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menemukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, yang entity pertama itu mahasiswa memiliki atribut name, mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Dan yang ketiga, dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Baik, kita akan membuat untuk atribut-atributnya. Kita masih masuk di entity relationship. Kita tarik atribut. Ini bisa dipakai paste. Ini nama siswa. Karena ya ini atributnya terlalu kecil, kita bisa tarik
atributnya seperti ini. Oke, bisa luruskan. Oke, untuk mata kuliah, kita bisa copy dari sini, luruskan. Mode A. Ini kita luruskan juga. Nama kontrak. Yang ketiga, untuk dosen, nama dosen. Baik, seperti contoh kasus tadi, yang kedua untuk kayaknya kita sudah dapat. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Jadi untuk tabel di atas ini merupakan tabel matriks relasi yang menunjukkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah relasi yang terjadi adalah meregistrasi, dosen dengan mata kuliahnya adalah mengajar. Baik, kita akan buat. Kita tarik ke sini. Ini meregistrasi registrasi. Nah, bagaimana kita cara untuk menarik setiap entity dan key-nya, yaitu kita bisa buka HTIP ini dari mahasiswa, name mahasiswa, dari mata kuliah, kode MK, nama MK, dosen, nomor induk dosen, dosen. Ini kita bisa tarik ya dari mahasiswa, registrasi, mata kuliah, registrasi. Nah, ini untuk tahap 3 itu sudah selesai. Tahap 4-nya sendiri ya, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi untuk apakah entity tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak, untuk mendeteksi derajat kardinalitas dan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang pertama, yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, kita akan buat siswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Oh, maaf, banyak mahasiswa beregistrasi banyak kuliah. Kita cari di entity relationship. Ini satu ke banyak.
Ya. Lanjut untuk banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Oh, mohon maaf ini untuk mengajar. Jam, jam, baik, di sini sehingga dari ringkasan tersebut kardinalitas sebagai berikut. Untuk mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak-banyak, dan untuk dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Lanjut ya untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah family key, dan dari setiap entity yang terhubung maka ERT dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat. Baik, kita akan membuat seperti ini. Ini bisa kita lihat. Ini sama. Nanti kita ini bakal blok memindahkan tarik. Oke, yuk untuk membuat di registrasi. Baik, kita pilih entity relationship lagi. Di sini kita akan membuat registrasi. Kemudian terus lanjut, kita bisa pasti di sini ya. Name, baik, kita tarik banyak registrasi mata kuliah. Di registrasi. Jadi registrasi ini, registrasi ke NIM,
investasi efek di PMK. Lalu kita buatkan tertarik untuk grup ini. Baik, kita telah menemukan relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ya. Mungkin sekian dari saya untuk praktikum untuk pembuatan ERP-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.